Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri, saya Sayyidah Nurul Azmi dengan NIM 230101600055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan juga tugas perkembangan pada periode bayi. Nah, sebelum masuk pada karakteristik dan juga tugas perkembangan bayi, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu periode bayi. Ya, teman-teman, periode bayi ini adalah masa perkembangan yang berlangsung sejak lahir hingga usia kurang lebih 12 bulan. Nah, pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, motorik, kognitif, sosial, maupun emosional. Nah, pada masa bayi ini, bayi tumbuh dengan sangat cepat. Dia mulai belajar mengenali dunia luar, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengembangkan kemampuan dasar seperti bergerak, berbicara, serta berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti seorang bayi yang baru lahir, belum bisa melihat jelas, tapi pada usia 3 bulan, ia sudah bisa mengenali wajah ibunya dan tersenyum ketika diajak bicara. Teman-teman, kita masuk pada karakteristik pada periode bayi. Nah, pada karakteristik periode bayi ini ada 6. Yang pertama ada pertumbuhan fisik cepat, ada perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa, juga ketergantungan tinggi pada orang dewasa. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan fisik cepat, yang dimana bayi itu mulai bertumbuh dari berat badan dan tinggi badan yang meningkat dengan cepat. Lalu, bayi itu mulai bisa mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, hingga bayi itu bisa berjalan di akhir tahun pertama. Nah, contohnya itu seperti bayi baru lahir yang beratnya itu 3 kg. Dalam waktu 1 tahun, bayi itu berat badannya bisa naik menjadi 9-10 kg. Nah, bayi itu juga mulai bisa duduk, berdiri, lalu berjalan atau merangkak, begitu teman-teman. Lanjut pada perkembangan motorik. Nah, pada perkembangan motorik ini, motorik itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada motorik kasar, yang kedua ada motorik halus. Yang pertama nih, motorik kasar, yang dimana bayi ini mengontrol gerakan tubuh besar seperti merangkak dan juga berjalan. Sedangkan pada motorik halus itu, bayi itu menggerakkan jari-jarinya itu untuk memegang benda kecil. Nah, mungkin teman-teman banyak melihat ya bayi yang baru lahir yang di umur 1 tahun mungkin itu tuh ia sudah memegang benda-benda kecil. Mungkin dari teman-teman tahu benda yang bisa digenggam lalu digigit-gigit. Nah, itu bayi itu mulai perkembangannya melalui benda-benda kecil itu. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif, yang dimana bayi mulai mengenali orang dan benda di sekitarnya, juga belajar melalui indera melihat, mendengar, menyentuh, mencium, juga mengecap. Bayi juga mulai memahami sebab akibat sederhana. Contohnya seperti ketika kita berada di lingkungan bayi, lalu kita sedang bermain bersama bayi itu dengan satu mainannya yang mengeluarkan suara. Misal kita mengarahkan suara ini ke sebelah kanan, lalu bayi itu akan melihat ke sebelah kanan. Karena apa? Karena bayi itu akan mencari sumber suara itu. Nah, pada perkembangan kognitif ini, bayi mulai peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dari mulai mendengar, menyentuh, mencium, juga mengecap. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. Nah, pada perkembangan ini bayi muncul rasa keterikatan atau bonding itu dengan orang tua atau pengasuh. Bayi juga mulai menunjukkan ekspresi emosionalnya seperti senyum, marah, takut, ataupun cemburu. Contohnya seperti bayi yang tersenyum mengulurkan tangan saat melihat ibunya datang, tapi ia menangis saat ditinggal ibunya. Jadi teman-teman mesti di sini banyak yang sudah berpengalaman melihat bayi yang ketika bayi itu digendong sama orang lain yang selain ibunya, ia akan nangis. Tetapi ketika ia digendong oleh ibunya, bayi itu tenang. Juga bayi itu terlihat nyaman ketika
digendong oleh ibunya. Itu menunjukkan bahwa emosional bayi sudah berkembang. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, pada perkembangan bahasa ini, bayi awalnya hanya menangis sebagai komunikasi. Juga kemudian mulai mengoceh seperti ba, ma, dan merespon suara. Dalam perkembangan bahasa ini, bayi mulai berkomunikasi sejak lahir melalui tangisan. Nah, tangisan ini cara utama bayi menyampaikan kebutuhan seperti lapar, haus, atau rasa tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, bayi mulai mengoceh seperti ba atau ma hingga akhirnya ia mengucapkan kata pertama pada usia sekitar 1 tahun. Nah, bayi ini biasanya memahami makna kata sebelum mampu mengucapkannya. Misalnya, ketika mendengar kata dadah, ia akan melambaikan tangan meskipun belum bisa mengatakan kata tersebut, yaitu dadah. Nah, bayi akan melambaikan tangan. Itu sama seperti bayi berkomunikasi kepada kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasanya sedang berkembang. Nah, selanjutnya ada ketergantungan tinggi pada orang dewasa. Nah, pada ini bayi itu belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan sepenuhnya bergantung pada orang lain atau ibunya untuk makan, kebersihan, dan kenyamanan. Menurut Erik Erikson, tugas utama perkembangan pada bayi adalah membangun rasa percaya terhadap lingkungannya atau trust versus mistrust. Nah, rasa percaya ini muncul ketika orang tua atau pengasuh ini memenuhi kebutuhan dasar bayi, ya dengan penuh kasih sayang dan konsistennya. Nah, seperti memberi makan ketika lapar, itu sudah memberi kebutuhan dasar bayi, atau memeluk ketika menangis, itu juga seperti memenuhi rasa kasih sayangnya. Sebaliknya, bila bayi sering diabaikan, ia akan merasa tidak nyaman dan sulit percaya kepada orang lain di masa depannya. Jadi, ia akan merasa trauma di kemudian harinya. Selain itu, bayi juga memiliki tugas untuk mengembangkan keterampilan sensori motor, belajar mengenal diri dan orang di sekitarnya, mulai mengatur emosi dan mengembangkan kemampuan komunikasi dasarnya. Seperti contohnya ketika bayi berteriak karena lapar dan ibunya segera diberi susu. Nah, ia belajar bahwa lingkungannya aman dan dapat dipercaya. Namun, ketika ia dibiarkan menangis terlalu lama, ia akan merasa bahwa dunia di sekitarnya itu tidak peduli kepadanya. Nah, pada di sisi lain itu, bayi yang sering diajak bicara dan diberi rangsangan positif seperti lagu atau cerita sederhana, ia akan lebih cepat mengembangkan kemampuan bahasa dan kognitifnya. Makanya banyak orang tua yang sering mengajak ngobrol anaknya, lalu sama anaknya itu direspon obrolan orang tuanya itu. Nah, itu tuh sedang mengembangkan kemampuan bahasa dan kognitifnya. Teman-teman, peran lingkungan dan pengasuh itu sangat penting banget pada masa ini. Karena apa? Karena pola asuh yang penuh kasih, perhatian, dan stimulasi positif itu akan membantu bayi tumbuh dengan baik. Orang tua dapat memberikan dukungan dengan sering menggendong bayi, menatap matanya, mengajak bicara, dan merespon kebutuhannya dengan lembut. Misal, bayi ingin meminta susu, terus dia tuh menangis. Nah, orang tuanya merespon dengan baik. Ya sayang, sebentar, mama buatkan susu dulu ya. Nah, begitu loh. Nah, hal ini membuat bayi merasa ia tuh dicintai dan aman, yang menjadi dasar penting bagi perkembangan psikologisnya di masa depan. Nah, kita masuk pada tugas perkembangan pada periode bayi. Nah, tugas perkembangan bayi ini ialah serangkaian kemampuan dan pencapaian yang perlu dicapai oleh bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik itu secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Setiap bayi memiliki tugas-tugas perkembangan yang akan membantunya beradaptasi dengan lingkungan, dan itu akan membentuk dasar kepribadian di masa depannya nanti. Nah, pada masa ini, peran orang tua dan pengasuh itu sangat penting. Karena apa? Karena bayi belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga seluruh proses perkembangannya itu sangat bergantung pada cara lingkungan merespon kebutuhan dasarnya. Oke,
Tugas yang pertama, yang paling mendasar pada bayi ialah membangun rasa percaya terhadap lingkungan atau trust versus mistrust. Nah, konsep ini dijelaskan oleh Erik Erikson yang menyebutkan bahwa bayi perlu merasa bahwa dunianya itu merasa aman dan dapat dipercaya. Nah, rasa percaya ini terbentuk ketika kebutuhan bayi seperti lapar, haus, kenyamanan, dan juga kasih sayang itu dipenuhi secara konsisten dan penuh kehangatan oleh orang tua atau pengasuhnya. Nah, semisal ketika bayi menangis karena lapar lalu segera disusui dan digendong dengan lembut, ia akan merasa aman dan mulai mempercayai lingkungan sekitarnya bahwa ia itu merasa bahwa dunianya itu aman dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika bayi sering diabaikan, ia bisa tumbuh menjadi anak yang mudah cemas, takut, dan sulit percaya kepada orang lain nantinya. Selain itu, bayi juga memiliki tugas, yaitu belajar mengenal lingkungan melalui panca indera. Nah, yaitu kemampuan menggunakan panca indera dan gerakan tubuh untuk memahami dunia di sekitarnya. Nah, pada tahap ini, bayi itu belajar mengenali benda, suara, dan gerakan melalui pengalaman langsung. Misalnya, ketika bayi menggoyangkan mainan dan mendengar bunyi gemerincing, ia mulai memahami hubungan sebab akibat. Ia juga akan mencoba meraih benda di depannya, merangkak untuk mengambil mainan itu, dan juga belajar menyeimbangkan tubuhnya. Semua ini bagian dari proses belajar melalui indera dan gerakan yang menjadi dasar bagi kemampuan berpikir dan bertindak di masa lanjutnya. Lalu ada mengembangkan keterampilan motorik dasar. Nah, awalnya bayi hanya bisa berbaring dan menggoyangkan tangan nih, atau kaki secara acak. Tetapi seiring berjalannya waktu itu, ia mulai bisa mengangkatkan kepalanya, mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Nah, pada proses ini menunjukkan bahwa perkembangan bayi berjalan sesuai tahapnya. Contohnya, bayi usia 6 bulan sudah bisa duduk sendiri, sementara di usia sekitar 1 tahun itu sudah bisa melangkah dengan bantuan. Kemampuan ini tidak hanya penting bagi perkembangan fisik, tetapi juga penting bagi kemandirian bayi dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pada tugas perkembangan lainnya yang juga penting yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasanya. Nah, pada awal kehidupan bayi berkomunikasi dengan tangisan untuk menunjukkan kebutuhan atau ketidaknyamanan. Setelah itu bayi mulai mengoceh seperti baba atau mama. Nah, dan akhirnya ia mengucapkan kata pertama sekitar usia 1 tahun. Bayi juga mulai memahami makna kata sebelumnya, mampu mengucapkannya. Misalnya, saat mendengar kata dadah, bayi bisa melambaikan tangan meskipun belum bisa berbicara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa dan pemahaman komunikasi bayi itu mulai berkembang dengan baik. Lanjut, ada belajar mengendalikan gerakan tubuh dan refleks. Nah, refleks ini bawaannya seperti menggenggam, menghisap. Ini mulai digantikan dengan gerakan yang disengaja. Pada awal kehidupan, gerakan bayi sebagian masih bersifat refleksif. Nah, artinya dilakukan secara otomatis tanpa kesadaran. Misalnya, refleksi menghisap. Bayi akan muncul ketika bibir bayi disentuh. Nah, bayi akan langsung menghisap karena ia tahu bahwa itu cara mendapatkan makanan. Begitupun juga refleks genggam. Nah, di mana bayi akan menggenggam jari orang yang menyentuh telapak tangannya. Nah, refleksi ini seperti refleks moro atau refleks terkejut. Juga sering terlihat ya ketika bayi mendengar suara keras. Nah, itu ia akan merentangkan tangan lalu menariknya kembali ke dada seolah mencari perlindungan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, refleksi-refleksi itu mulai berkurang dan digantikan oleh gerakan yang lebih terkontrol dan disadari. Lalu ada mengembangkan hubungan emosional atau ikatan efektif. Nah, terbentuknya bonding dengan pengasuh utama sangat penting untuk rasa aman dan kelekatan emosionalnya. Contohnya, ketika bayi tersenyum dan orang tuanya membalas senyuman itu terjadi interaksi positif yang memperkuat ikatan emosional. Juga ketika bayi yang sering diajak berbicara dengan suara lembut, dielus, dipeluk, itu akan lebih cepat membentuk
hubungan efektif yang kuat dengan pengasuhnya. Nah, ikatan efektif yang kuat bukan hanya membuat bayi merasa nyaman secara emosional, tetapi juga berpengaruh besar pada perkembangan sosial dan psikologisnya di masa depan nanti. Nah, bayi yang memiliki hubungan emosional ini yang baik dengan orang tuanya itu cenderung tumbuh menjadi anak yang percaya diri, mudah bergaul, dan ia memiliki kemampuan empati yang sangat tinggi. Yang terakhir ada menyesuaikan diri dengan perubahan suhu dan udara. Di luar rahim, bayi yang baru lahir akan menangis keras sebagai tanda bahwa paru-parunya itu mulai bekerja untuk bernapas sendiri. Nah, ia juga belajar menyesuaikan diri terhadap suhu lingkungannya. Misalnya, merasa nyaman saat di bedong. Karena apa? Karena tubuhnya itu masih beradaptasi dengan suhu luar yang lebih dingin. Kan kalau di dalam perut itu ia merasa hangat. Nah, bayi juga beradaptasi terhadap pencahayaan dan suara, di mana awalnya ia lebih nyaman di tempat redup dan tenang, yaitu di dalam rahim. Nah, namun lama-lamaan mulai terbiasa dengan suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang berbicara atau musik lembut. Nah, penyesuaian diri ini juga melibatkan reaksi fisik dan perilakunya. Misalnya ketika bayi merasa tidak nyaman karena popoknya basah, nah ia akan menangis sebagai bentuk komunikasi agar lingkungannya itu memperbaiki situasi tersebut. Nah, dari pengalaman ini, bayi itu mulai belajar bahwa lingkungannya bisa memberikan kenyamanan bila ia memberikan respon. Nah, dengan demikian menyesuaikan diri ini tidak hanya soal tubuh yang beradaptasi, tetapi juga tentang bagaimana bayi belajar berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Nah, menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik itu bayi belajar beradaptasi dengan kondisi baru di luar rahim, yaitu seperti suhu, udara, cahaya, suara, dan cara makannya. Nah, proses ini terjadi secara bertahap dan alami, dibantu oleh respon penuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, semakin baik lingkungan mendukung kenyamanan bayi, itu semakin cepat pula bayi mampu beradaptasi dan tumbuh sehat. Oke, nah jadi pada periode bayi ini perkembangannya berlangsung sangat pesat. Nah, ini menjadi dasar bagi tahap-tahap berikutnya, dari bayi mulai belajar mengendalikan gerakan tubuh, mengembangkan hubungan emosional dengan orang tua, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Nah, semua tugas itu berkembang, saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk kemampuan dasar bayi untuk bertahan hidup. Ia merasa aman dan mulai mengenali dunia luarnya dengan perhatian dan kasih sayang dan stimulasi yang tepat dari orang tua tentunya. Proses ini dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan di masa selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.